Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Kosin yang telah kita buat sebelumnya. Di sini pada halaman pertama adalah splash screen. Dari splash screen ini terdapat informasi tentang fitur-fitur unggulan yang kita buat sebelumnya. Untuk kali ini kita klik lanjutkan. Dari awal tadi, ketika kita klik lewati akan langsung pada halaman yang terakhir, pada halaman login. Kita belum memiliki akun, kita diarahkan untuk register terlebih dahulu. Kita klik register. Di sini terdapat 4 kolom yang harus diisi ketika kita akan mendaftarkan akun baru. Ketika sudah terisi semua, kita register dan ketika ada data yang tidak diisi akan muncul pop up seperti ini. Kita benahi terlebih dahulu apa yang salah pada pengisian form register tersebut. Setelah kita klik register, kita tunggu beberapa detik akan muncul pada halaman login. Setelah kita betulkan apa yang salah tadi, kita login. Akan masuk kepada halaman utama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman homepage untuk informasi kos-kosan pada aplikasi mobile Kosin itu sendiri. Di sini terdapat titik lokasi menggunakan GPS, lokasi terkini saat kita mengaktifkan aplikasi Kosin pada handphone yang kita punya. Dan di sini terdapat cari kamar favoritmu, kita dapat mencari sesuai dengan nama kos yang kita tahu. Dan di sini terdapat sebuah voucher untuk mengurangi harga kos-kosan yang akan kita huni seperti itu. Di sini terdapat rekomendasi untuk kamu. Di sini terdapat kos terdekat sesuai dengan lokasi saat kamu menghidupkan GPS seperti itu. Dan di sini terdapat icon love di mana adalah favorit dan di sini adalah untuk customer service dan di sini adalah untuk payment atau halaman transaksi setelah pembayaran. Dan di sini adalah halaman untuk profile pengeditan. Oke, kembali untuk ke halaman home. Kita akan mencoba untuk melihat salah satu kos yang ada di wilayah Rogo Jambi. Salah satunya adalah Kos Harapan Bunda. Di sini dikhususkan untuk pria. Lokasi Kos Harapan Bunda terdapat di Jajang Surat dengan ketersediaan kamar adalah 1 kamar. Di sini terdapat tipe kamar, fasilitas, serta foto-foto Kos Harapan Bunda. Seperti itu. Jika kita ingin menanyakan sesuatu mengenai Kos Harapan Bunda itu sendiri, lokasinya ada di mana yang lebih spesifik, fasilitasnya apa saja, kita bisa menanyakan customer service. Nah, untuk menghubungi customer service itu sendiri terdapat beberapa opsi pilihan. Salah satunya adalah bagaimana cara untuk menghubungi pemilik. Bahwa kita perlu tahu aplikasi Kosin tidak melakukan penghubungan antara pemilik kos secara langsung dengan calon penghuni kos untuk meminimalisir kejahatan yang ada pada era digital saat ini. Kita akan mengajukan pertanyaan, kita akan menekan button berwarna kuning. Setelah kita memiliki permasalahan dan dijawab dengan solusi yang tepat, kita dapat melakukan ataupun melanjutkan kepada halaman home. Kita pilih kembali. Lalu kita bisa mengajukan sewa dengan menekan button berwarna kuning. Nah, di sini terdapat invoice untuk melakukan transaksi pembayaran. Di sini terdapat total pembayaran sebesar 1.350.000 melalui transaksi Bank BCA. Di sini bisa kita lihat transaksi apa saja yang bisa dilakukan. Ada Cbank, Bank BCA, dan bank-bank lain yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Dan di sini terdapat informasi kos
Salah satunya adalah lokasi, dan di sini terdapat kita memulai menghuni kos tanggal berapa dan berakhir pada tanggal berapa. Di sini terdapat nick. Nick ini adalah ketika kita menggunakan aplikasi dan melakukan register. Di sini ada ID pemesanan, di sini ada pemesan, di sini ada kamar yang kita pesan, dan terdapat kontak. Misal kita melakukan pembayaran, kita klik bayar dengan total jumlah 1.350, kita akan mendapatkan akun virtual account. Nah, di sini terdapat ketentuan waktu yang harus kita lakukan pembayaran. Jika tidak melakukan pembayaran, maka transaksi kita akan otomatis berakhir. Seperti itu. Terdapat ketentuan layanan. Mari kita melanjutkan transaksi dengan menekan tombol button berwarna kuning. Nah, di sini terdapat halaman sukses. Pembayaran Anda telah berhasil. Silakan cek riwayat pemesanan Anda. Kita lanjutkan transaksi dengan menekan tombol button berwarna kuning. Nah, di sini terdapat informasi kos yang kita huni. Kita dapat mengecek, salah satunya adalah tagihan kos. Di sini terdapat beberapa tagihan kos belum dibayar dan ini adalah sudah dibayar. Kita bisa melihat kontrak. Kita bisa melihat chat pemilik. Tidak ada chat yang ada ataupun yang tersimpan. Dan di sini terdapat aktivitas, salah satunya adalah kontrak. Kita bisa lihat untuk informasi lanjutannya, nama penyewa, dari nick, ID pemesanan, jenis kamar, tanggal masuk, keluar, nama kos, alamat, serta nomor telepon pemilik kos itu sendiri. Kita akan menuju ke halaman profil dari mobile Kosin sendiri. Nah, di mobile ini profil yang disediakan adalah untuk pencari kosnya. Kita akan klik tombol profil. Nah, di dalam profil terdiri dari beberapa button. Di antaranya ada button edit profile, kemudian ada riwayat pengajuan sewa, kemudian ada riwayat kos terdahulu, riwayat pembayaran, verifikasi akun, pengaturan, serta help dan logout dari akunnya. Nah, pertama, kita akan melakukan edit profile. Nah, dalam edit profile, kita bisa mengganti foto. Ada tulisan upload foto, kemudian ada data diri yang harus diisikan di dalam sini. Kemudian setelah selesai diisikan data dirinya, kita akan klik apply. Nah, pasti nanti nama yang diterakan pada data diri akan tertera di sini. Nah, kemudian kita menuju riwayat pengajuan sewa. Nah, riwayat pengajuan sewa ini ada pengajuan sewa yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita belum melakukan sewa apapun lewat aplikasi Kosin, maka akan diberikan alert atau diberikan pernyataan bahwa kita ini belum melakukan transaksi apapun. Nah, untuk draftnya sendiri, draft berisi kos-kos yang dimasukkan sebagai rekomendasi. Jadi, ini fungsinya hampir sama dengan keranjang yang ada pada pemesanan online. Jadi, ketika kita menginginkan satu kos, berapa kos gitu ya, kita masukkan ke dalam draft, kemudian nanti kita bisa melakukan seleksi lewat draft tersebut, mana kos yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna, seperti itu. Selanjutnya, kita akan ke riwayat kos terdahulu. Nah, riwayat kos terdahulu ini berisi tentang pemesanan kos kita. Nah, apakah kita dulu pernah melakukan pemesanan kos atau belum melewati Kosin? Jika belum, maka akan tertera pesan seperti pada gambar ini. Kemudian kita akan ke riwayat pembayaran. Nah, riwayat pembayaran, coba dilihat di sini. Ini adalah data diri pengguna, di mana pengguna tersebut sudah melakukan penyewaan terhadap
kos yang diinginkan. Nah, kemudian ada aktivitasnya di antara lain ada tagihan kos, kontrak, cat pemilik, dan bantuan. Di tagihan kos sendiri ini adalah aktivitas pembayaran yang belum dilakukan. Ketika kita klik button bayarnya di sini, maka akan beralih seperti gambar di samping, karena sudah dibayarkan. Nah, kemudian ada chat pemilik ini memberikan akses kepada pengguna dan pemilik untuk melakukan informasi di dalam kosin. Jadi tidak perlu dari pengguna ini meminta nomor pribadi, cukup langsung memakai satu aplikasi saja lewat kosin. Kemudian ada bantuan juga. Nah, apabila ada masalah mengenai kosin atau mengenai kos-kosan bisa disampaikan lewat customer service-nya dari kosin. Kemudian kita kembalikan lagi, kita akan menuju ke verifikasi account. Nah, verifikasi account ini gunanya adalah apakah akun yang sudah diisi tadi memang sudah benar-benar diakui atau diverifikasi bahwa orang yang memakai akun ini memang pengguna dari kosin dan penyewa dari kos-kosan yang diinginkan. Baik, di sini saya akan mendemokan prototipe aplikasi kosin bagian website, di mana website ini diperuntukkan untuk pemilik kos dan admin serta pencari kos sebagai informasi. Meskipun demikian, pemesanan atau proses pemesanan akan terjadi di aplikasi mobile seperti itu. Di sini yaitu merupakan landing page. Nah, di sini ada button warna kuning di mana yaitu button registrasi. Jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman login di mana nanti user bisa mengisikan email dan password untuk masuk ke aplikasi kami. Jika user belum mempunyai akun, maka bisa melakukan registrasi atau sign up di aplikasi kami dengan mengklik tombol atau button sign up. Nah, di sini merupakan halaman sign up. Kemudian kita kembali ke home. Di sini jika kita scroll, maka akan menampilkan rekomendasi kosin. Di sini kami menyusunnya berdasarkan berapa banyak transaksi yang berhasil, kemudian berdasarkan jarak terdekat dari user dengan kos di area kampus Poliwangi. Di sini menampilkan informasi dasar mengenai kos-kosan seperti nama kos, kemudian ada harga sewanya, kemudian ada informasi dasar mengenai fasilitas yang dimiliki oleh kos tersebut. Nah, jika kita ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih detail mengenai informasi kos yang kita inginkan atau yang kita cari, kita bisa mengklik button detail. Di sini kita memasuki halaman informasi detail mengenai kos, di mana terdapat gambar-gambar atau foto-foto kos yang ditampilkan seperti gambar kamarnya, gambar dapur ataupun gambar kamar mandinya. Di sini terdapat nama kosnya, kemudian ada biaya sewa per bulannya, kemudian ada jenis kosnya, apakah kos tersebut untuk laki-laki atau perempuan atau untuk kos campur bisa. Kemudian ada alamat kosnya. Nah, jika kita scroll lagi, di sini terdapat spesifikasi tipe kamar yang merupakan informasi umum yang disediakan atau yang tersedia di kamar kos tersebut. Kita scroll lagi, terdapat informasi mengenai fasilitas kamar, di mana kami menampilkan informasi fasilitas apa saja sih yang tersedia atau terdapat di dalam kos tersebut. Kemudian di sini ada fasilitas umum yang digunakan secara umum seperti WiFi ataupun kulkas dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga tertera peraturan di kos tersebut seperti akses 24 jam ataupun lawan jenis dilarang masuk ke kamar. Kemudian di sini ada ketentuan pengajuan sewa di mana merupakan persyaratan yang diajukan oleh pemilik kosnya jika pencari kos ingin mengajukan sewa di kos tersebut. Kemudian di sini ada informasi mengenai pemilik kos, nama kosnya, kemudian ada foto dari pemilik kosnya dan aktif sejak kapan sih pemilik kos tersebut. Kemudian ada informasi juga tentang seberapa banyak sih transaksi yang berhasil dilakukan di aplikasi kosin ini.
Kemudian kita kembali ke home. Nah, di sini ada kata pencari kos, di mana merupakan review dari pencari kos ketika menggunakan aplikasi kami dan ketika telah berhasil menggunakan aplikasi kami sampai ke proses pemesanan. Nah, terakhir ada footernya, di mana kami menampilkan informasi mengenai aplikasi kami. Kemudian ada narah hubung yang dapat dihubungi seperti CS ataupun sosial media yang kami miliki. Baik, ini merupakan tampilan dashboard bagian admin, di mana admin dapat melihat ringkasan informasi penting seperti total cost, seperti total pemesanan berhasil, dan total pesanan yang sedang diproses. Di sini admin juga dapat melihat grafik mengenai pemesanan kos yang dapat membantu admin dalam mengelola data dengan lebih efektif. Kemudian jika klik bagian ini, kita dapat mengetahui bagian user seperti data pemilik kos. Di sini tertera informasi mengenai pemilik kos. Di sini admin juga dapat melakukan proses mengelola data seperti menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data pemilik kos. Kemudian di sini juga ada user. Nah, di sini terdapat data user. Data user di sini merupakan data dari keseluruhan user seperti pemilik kos, pencari kos, maupun admin. Kemudian di sini ada kelola data, di mana terdapat informasi mengenai data kos yang sudah didaftarkan pemilik kos pada aplikasi kami. Kemudian di sini juga ada kelola data pemesanan, di mana nanti jika pencari kos melakukan pemesanan pada aplikasi kami, maka data tersebut akan masuk ke bagian admin seperti berikut. Nah, di sini juga tertera apakah status pembayarannya sukses ataupun sedang diproses. Di sini itu terdapat halaman seperti yang mana jika mereka yang ingin mendaftarkan kasus mereka, maka dianjurkan untuk dapat registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi sendiri, jika belum pernah terdaftar, maka wajib untuk mendaftar terlebih dahulu, yang mana mengisikan nama lengkap, email, nomor telepon, dan password ke data-data tersebut telah terisi, maka langsung saja sign up dan terdapat pengisian data-data kos yang perlu si pemilik kos tersebut lengkapi, seperti nama, deskripsi, tahun bangun, fasilitas, terus ada juga peraturan, jumlah kamar, ukuran, akhir sewa. Terus ada juga alamat kos serta gambar-gambar kos seperti gambar kamar mandi, gambar kamar kos, gambar kos keseluruhan seperti itu. Tinggal mengirimkan saja. Nah, jika sudah, maka terdapat dua halaman, yaitu halaman data kos. Halaman data kos ini terdapat kos yang telah didaftarkan oleh si pemilik tadi. Misal di sini ada kos harian. Nah, jika ingin melihat informasi lebih lengkapnya, maka si pemilik tinggal membuka saja tombol yang ada di sini. Maka data-data dari kos yang mereka miliki akan tercantum semua seperti itu. Nah, selain itu juga terdapat halaman data pemilik kos. Dimana data pemilik kos ini orang-orang baik mahasiswa maupun pekerja dan lain sebagainya yang saat ini tinggal di kos mereka. Nah, untuk data pemilik ini terdapat cukup banyak data ya yang berasal dari si penghuni itu sendiri, seperti ada nama, alamat, NIK, KTP, pekerjaan, telepon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini terdapat my akun, ini data dari data diri dari pemilik kos itu sendiri, ada nama, lagi alamat, dan lain sebagainya.